Perkenalkan, nama saya Nadia Evania dengan NIM 28025478894. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana tata kelola IT mempengaruhi keberhasilan implementasi ERP dalam suatu organisasi. Untuk teorinya, tata kelola IT memastikan keselarasan IT dengan tujuan bisnis, serta mengelola resiko penting dalam proyek ERP, misalnya dengan kerangka kerja COVID. Argumennya, tanpa tata kelola IT, ERP bisa gagal karena kurang arah, koordinasi, dan manajemen perubahan. Dengan tata kelola, implementasi jadi lebih terkontrol dan aktif. Untuk praktiknya, misalnya, Telkom Indonesia sukses ERP karena pakai tata kelola IT yang kuat. Sebaliknya, banyak kegagalan ERP karena lemahnya kontrol IT. Halo semuanya, nama saya Janisha Profesor Ibu dengan NIM 280543271. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, bagaimana tata kelola TI memengaruhi keberhasilan implementasi ERP dalam suatu organisasi? Secara teori, kerangka seperti COBIT atau ISO 27001 menekankan kontrol yang sangat rinci dan prosedural. Sedangkan implementasi ERP menuntut fleksibilitas dan waktu respons yang cepat untuk merespons perubahan kebutuhan bisnis. Perbedaan ini kerap menciptakan ketegangan antara tim governance yang menekankan mitigasi risiko dan kepatuhan, dengan tim ERP yang mengajar pengiriman nilai dan percepatan time to market. Selain itu, keberhasilan ERP sangat tergantung pada kualitas dan konsistensi data. Secara praktek ada 4, yaitu mapping, proses, dan control, otomasi control workflow, dashboard real time, dan pelatihan dan sosialisasi kebijakan. Untuk mapping, proses, dan control, organisasi perlu memetakan setiap proses ERP, misalnya order to cash, domain governance, baik di COVID. Lalu untuk otomasi control workflow, menggunakan modul GRC, governance, risk, and compliance di ERP, seperti SAP GRC. Untuk mengotomasi approval chain, misalnya purchase order di atas threshold, guna menurunkan backlog control hingga 40%. Untuk dashboard real time, implementasi BI tool, SAP BI, Oracle OBEE, dan lain-lain yang terhubung ke ERP untuk memonitor KPI, governance, uptime, cycle time change request secara otomatis dan dibagikan ke manajemen. Yang terakhir, pelatihan dan sosialisasi kebijakan. Modul e-learning yang dipadukan dengan workshop on-site menjelaskan kebijakan akses data dan prosedur audit. Untuk argumen, strategi right-size governance yang memulai dengan kontrol minimal dan berkembang seiring kematangan ERP didukung oleh sponsor eksekutif yang tegas serta budaya organisasi yang memprioritaskan kepatuhan dan metrik kerja. Jadi kunci kesuksesan penyelarasan ini. Tambahannya, keseluruhan proses menyelaraskan IT governance dengan implementasi ERP menuntut pendekatan interaktif yang menggabungkan teori, yaitu kerangka kontrol, praktik, proses dan otomasi, serta argumen, budaya, dan kepemimpinan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Liu Adisti dengan NIM 280555895. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa sih peran IT governance dalam mengelola resiko implementasi pada ERP? Nah, IT governance itu sendiri adalah kerangka kerja untuk mengelola IT agar selaras dengan tujuan bisnis. Dalam implementasi ERP, IT governance itu bisa membantu mengendalikan risiko melalui yang pertama ada COVID atau pengelolaan risiko terstruktur, yang kedua ada ITIL atau manajemen perubahan dan layanan IT, dan ada ISO 38500 atau pengawasan eksekutif atas IT. Nah, ada praktik contoh nyatanya. Yang pertama ada PT XYZ yang memakai COVID untuk menghindari kegagalan integrasi ERP legacy. Yang kedua, ada Bank ABC yang menggunakan ITIL dan menurunkan penolakan karyawan sebanyak 40%. Dan yang ketiga, ada Rumah Sakit DIF yang mematuhi regulasi data pasien berkat ISO 38500. Nah, best practice-nya itu yang pertama, risk assessment harus sebelum pilih vendor ERP. Yang kedua, ada tim governance yang meliputi IT bisnis sama eksekutif. Yang ketiga, ada tools monitoring yang terdiri dari SAP GRC atau Oracle Risk Management.
Dan risiko ERP itu bisa meliputi ada gagal integrasi, over budget, dan penolakan pengguna. Nah, risiko-risiko ini itu bisa dikurangi dengan yang namanya, yang pertama ada struktur keputusan yang jelas yang melibatkan semua stakeholder, yang kedua ada kontrol proyek ketat dengan menggunakan PMBOK atau Prince2, dan yang terakhir ada manajemen perubahan terencana dengan melakukan pelatihan dan komunikasi yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiansaika Putri dengan NIM 802555651. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang strategi apa yang dapat digunakan untuk menyelaraskan sistem ERP baru dengan proses bisnis yang ada. Jadi menurut Business Process Engineering, ERP bukan sekadar sistem tapi momentum untuk memperbaiki proses bisnis. Sementara itu, Lewin Change Model menyarankan 3 tahap: unfreeze, change, dan reverse untuk mengurangi resistensi. Di sini praktiknya metodologi Prince2 strategi yang dapat diterapkan mencakup gap analysis, yaitu untuk melihat kesenjangan antara proses lama dan ERP. Yang kedua yaitu ada konfigurasi sistem agar sesuai kebutuhan tanpa perlu banyak kustomisasi. Yang ketiga yaitu ada pelatihan dan workshop lintas departemen agar pengguna memahami sistem. Di sini argumennya itu fokus pada teknologi saya tidak cukup. Studi menunjukkan bahwa 55% kegagalan ERP berasal dari ketidaksesuaian dengan proses dan budaya organisasi. Maka, penting melibatkan manajemen dan membentuk champion dari setiap unit pendorong adopsi. Dengan demikian, menyelaraskan sistem ERP baru dengan proses bisnis yang sudah ada memerlukan pendekatan holistik yang mencakup rekayasa proses, manajemen perusahaan, dan pelatihan sumber daya manusia. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan kesinambungan antara teknologi dan bisnis sehingga menghasilkan peningkatan kinerja secara signifikan. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Swasana dengan NIM 28025473113, dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan kasus Company X, yaitu bagaimana metodologi Prince2 membantu dalam mengelola proyek implementasi ERP ini. Nah, jadi Prince2 ini atau Projects in Controlled Environments adalah metode manajemen proyek berbasis proses yang menekankan kontrol ketat, pembagian proyek dalam tahapan jelas, serta menentukan peran dan tanggung jawab yang spesifik. Metode ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap fase proyek memiliki tujuan yang terdefinisi, mekanisme evaluasi, serta dokumentasi yang lengkap sehingga manajemen proyek dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Dalam praktiknya, Prince2 sangat membantu implementasi ERP dengan membagi proyek ke dalam fase-fase terstruktur seperti initiating dan controlling stage. Setiap fase memiliki indikator keberhasilan dan sistem monitoring yang memudahkan koordinasi antar tim dan departemen. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, komunikasi menjadi lebih lancar serta pengambilan keputusan lebih cepat dan terfokus. Dengan pendekatan yang rapi dan adaptif, Prince2 membantu mencegah risiko umum dalam proyek ERP seperti kesalahan migrasi data, keterlambatan, atau resistensi dari karyawan. Struktur prosesnya memungkinkan identifikasi dan penanganan masalah lebih dini, sehingga proyek tetap berada di jalur yang benar. Metode ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong keterlibatan seluruh pihak secara aktif. Prince2 cocok untuk Company X karena fleksibel tapi tetap terkendali. Ini seperti implementasi ERP. Ini penting buat proyek besar dan kompleks kayak implementasi ERP yang memerlukan struktur yang kuat tapi tetap bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Azahra dengan NIM 28025305114. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bagaimana peran IT Governance dalam implementasi ERP di Company X. Jadi, IT Governance berperan penting dalam memastikan implementasi ERP di Company X berjalan sesuai dengan tujuan bisnis. Secara teori, IT Governance menyediakan kerangka kerja yang mencakup standar manajemen proyek seperti Prince2, pengawasan dan kontrol kualitas. Ini membantu memastikan proyek berjalan efisien sesuai rencana dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, governance di Company X dijalankan melalui PMO atau Project Management Office. PMO berfungsi mengatur pelatihan, menyediakan panduan Prince2, serta menjadi pusat koordinasi proyek. Ini sangat penting untuk menangani masalah-masalah seperti data migration, komunikasi lintas tim,
dan pengawasan proyek secara menyeluruh. Menurut saya, tanpa IT governance, risiko proyek meningkat, seperti pemborosan anggaran, konflik tim, atau ketidaksesuaian sistem. Governance memastikan setiap keputusan proyek tetap selaras dengan kebutuhan bisnis dan mampu mengatasi tantangan seperti resistensi karyawan. Selain itu, governance yang kuat juga tidak hanya memastikan keberhasilan teknis dari ERP, tapi juga mendorong transformasi organisasi yang positif dan berkelanjutan.